Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami di channel Zaman Akhir. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyampaikan apa yang menjadi rahasia-rahasia dalam setiap kehidupan kita yang hendak kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Tapi juga kita bersyukur karena kita dituntun oleh Tuhan, juga lewat kebenaran firman Tuhan, dan juga penglihatan-penglihatan yang menjadi kesaksian bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya kami memohon maaf kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, karena kurang lebih ketika kami menyampaikan kesaksian kemarin telah terjadi di mana suara daripada kesaksian itu hilang. Kami kurang lebih beberapa kali sudah menyampaikan kesaksian itu berulang-ulang, tetapi terjadi beberapa kendala. Kami tahu bahwa itu adalah sebagian dari rencana iblis yang hendak menghalangi setiap suara Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kuasa Yesus yang begitu luar biasa menghancurkan kuasa kegelapan itu, sehingga tersampaikan juga apa yang menjadi kesaksian bagi kita semua, yang mana penglihatan itu boleh tersampaikan bagi kita sekalian. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami kembali untuk menyampaikan apa yang menjadi kesaksian kami bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, yaitu penglihatan pada tanggal 4 September 2022, di mana dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan suatu penglihatan ketika kami usai beribadah kepada Tuhan. Dan di situ ketika Tuhan menyampaikan penglihatan ini, sebagai manusia kita berpikir bahwa kehidupan kita ketika sudah ada di dalam Tuhan, itu berarti kita menganggap bahwa sudah aman dan baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang mengetahui dan melihat setiap perjalanan hidup kita. Waktu kita menjadi manusia, sampai pada kita mengenal apa yang baik dan apa yang buruk, Tuhan Maha mengetahui. Sampai pada titik ini Tuhan mengetahui kita. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penglihatan yang saya hendak sampaikan ini, bagaimana di dalam penglihatan ini ada dua orang laki-laki, yang mana Tuhan menunjukkan kedua orang ini kehidupannya hampir mirip. Dan mereka berpikir bahwa ketika mereka sudah ada di dalam ajaran atau percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka lupa untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan, yaitu dosa di masa muda. Tuhan menunjukkan dosa masa muda. Jadi ketika Tuhan menunjukkan kedua orang ini, mereka menjalani hidup mulai dari ketika mereka mengenal dosa, dan sampai pada titik di mana mereka dipanggil pulang oleh Tuhan untuk beristirahat atau meninggal, mati dengan kata lain seperti itu, di mana mereka berpikir bahwa tempat mereka sudah tentu adalah sorga. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan ketika maut datang menjemput kedua orang tersebut, justru mereka diantar ke bagian neraka yang memang sudah dikhususkan untuk orang-orang yang kehidupannya ketika berada di dunia, mereka lupa memohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan menghapus setiap dosa-dosa mereka di masa muda mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan bagaimana malaikat maut itu menjemput mereka.
ketika mereka dijemput dan langsung diantar sampai ke neraka. Ketika Tuhan menunjukkan hal ini, Tuhan mulai berbicara, Tuhan menyampaikan demikian. Kenapa sampai orang ini ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa ada di dalam lingkup orang-orang yang percaya. Tetapi dia lupa. Dia lupa akan dosa masa mudanya. Dia tidak mau datang untuk memohon ampun atas dosa-dosa di masa mudanya itu kepada Tuhan. Sehingga dosa masa mudanya itulah yang menghambat keselamatan daripada orang ini. Sehingga dosa masa muda itulah yang menghantarkan dia ke tempat yang mana sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu kesedihan yang terlihat di sana. Orang ini berpikir bahwa semasa hidupnya ketika dia melakukan baik, tanpa dia mengingat bahwa ada hal-hal yang dia lakukan di masa mudanya. Ketika dia lanjut usia, dia lupa untuk memohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa masa mudanya itu, dan dibersihkan dari awal kehidupan mengenal dosa sampai pada titik terakhir dia boleh dihantar ke tempat yang layak. Tetapi justru dia melupakan hal ini, maka tempatnya adalah di neraka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta saudara-saudari sekalian, penglihatan ini mengingatkan kita, memberikan pembelajaran penting bagi kita. Jangan kita berpikir bahwa kita ketika sudah berada di dalam Tuhan, pada kehidupan kita saat ini, mungkin kita sudah ada di umur sekian, taruhlah umur yang sudah menuju ke lanjut usia, ataupun umur sekitar 30, 40, 50 tahun. Kita lupa bahwa ketika kita mengenal dosa, kita tidak memohon ampun kepada Tuhan, sementara Tuhan mencatat semua ini. Oleh karena itu, mari benahi hidup kita dengan memohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita di masa muda kita. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dan kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ketika kita mau Tuhan membersihkan jubah kita untuk menjadi mempelai Kristus, hal-hal ini harus kita kerjakan supaya kita bersih, bukan setengah, tetapi bersih total. Yang artinya bukan 99% kita dibersihkan, tetapi justru 100%. Dan kita layak menjadi mempelai Kristus yang hidup suci, kudus dalam kebenaran Kristus. Baik Bapak Ibu, inilah kesaksian kami, dan salam zaman akhir.